Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Ilham Maulana. Di sini kelompok saya akan memaparkan materi jurnalistik atau kode etik mengenai profesi jurnalistik atau jurnalis. Baik, sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Satria Ilham Maulana, yang kemudian dilanjut oleh Markus Langgeng Iman Saputra setelah video reka ulang adegan dari pelanggaran kode etik jurnalis itu sendiri. Dan yang terakhir ada bagian Agung Septian. Jadi di kelompok saya ada saya Satria Ilham Maulana, kemudian Markus Langgeng Iman Saputra, dan yang terakhir ada Agung Septian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pendahuluan singkat mengenai profesi jurnalis ini. Jadi jurnalisme adalah profesi yang memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seorang jurnalis bertugas untuk mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi secara akurat, faktual, serta berimbang kepada publik. Dalam menjalankan tugasnya, jurnalis harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan kepentingan umum. Oleh karena itu, profesi ini sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab etis, karena produk jurnalistik yang disampaikan kepada publik dapat mempengaruhi opini dan keputusan masyarakat secara luas. Jurnalistik tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga mengawasi jalannya kekuasaan, memberi suara kepada mereka yang tak terdengar, dan menjaga demokrasi tetap berjalan sehat. Oleh sebab itu, kode etik jurnalistik hadir sebagai pedoman moral dan profesional bagi para jurnalis agar tidak menyalahgunakan wewenangnya serta tetap menjaga integritas profesi ini. Kemudian, tujuan dari dibuatnya video ini adalah video ini dibuat sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir atau tugas ujian akhir semester mata kuliah etika profesi. Tujuan utama dari pembuatan ini adalah untuk mengedukasi dan memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya penerapan kode etik dalam profesi jurnalistik. Melalui video ini, kami ingin menyampaikan contoh nyata pelanggaran etika jurnalistik yang kerap terjadi, serta memberikan pemahaman tentang dampaknya terhadap masyarakat dan dunia jurnalistik itu sendiri. Dengan menyajikan ilustrasi pelanggaran dan penjelasan berbasis teori, video ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kritis bahwa setiap jurnalis perlu memegang teguh prinsip etika demi menjaga kepercayaan publik dan profesionalisme dalam dunia pers. Halo, selamat siang, Pak. Ini dengan Bapak Z ya? Iya, saya calon gubernur yang nantinya akan mencalonkan diri sebagai gubernur di periode ke depan ya, Pak. Ya, jadi begini, Pak. Saya ingin membuat janji temu dengan Bapak. Apakah Bapak bisa? Baik, baik, terima kasih. Untuk tempatnya nanti akan saya kirimkan melalui nomor ini ya, Pak. Oke. Oke, untuk harinya mungkin di pekan depan, hari Selasa, Pak. Ya, jam 5 sore. Mungkin bisa Bapak ya? Atau mungkin jam yang lain? Oke, jam 5 sore saja ya, Pak. Baik, baik itu saja. Selamat bertemu di pekan depan ya, Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Iya, ini dengan Pak Zaid benar ya? Iya, Pak Jadi. Tapi bisa langsung panggil saya Agung aja. Oke, baik. Ya, Jadi ini saya tidak bisa bertele-tele. Pak. Jadi mungkin tidak perlu duduk. Saya ingin cepat saja, karena takut dicurigai. Ya. Oke. Jadi saya ingin Anda untuk membantu saya di pekan depan dalam acara peresmian jalan. Peresmian jalan. Ya, Boleh, Pak? Itu ya, abadikan atau bagaimana? ya. Jadi gini, tidak hanya mengabadikan momen saya Ya, hadir di peresmian jalan tersebut. baik, Pak. Ya. Tapi saya ingin Anda, seperti yang sudah Anda ketahui latar belakang saya ingin mencalonkan menjadi gubernur. Oh, baik, Pak. Ya. Ya. Jadi tugas Anda adalah saya ingin nantinya Anda merekam atau mengcapture momen saya saat memberikan jaket ke Pak Markus, DPRD Regional Jawa Tengah ini. Maksudnya menjadi top. Ya, dalam artian memberikan jaket itu, beliau ini mendukung saya seolah-olah. Oh, baik, Pak. Baik. Ya, Ya, tapi sebenarnya beliau ini netral, bukan dari fraksi partai Oh, yang ya. seperti saya. Kam, Saya tahu ini. paham tugasnya? Paham, Pak. Tapi Jadi saya bagaimana? takut, Pak, Takut? mengerjakan review.
Ya, saya paham posisi Anda sebagai jurnalis, tapi saya juga sudah tahu dari teman-teman atau relasi saya bahwasannya Anda biasa mengerjakan kotor seperti ini. Jadi saya langsung saja ke intinya. Anda ingin berapa persenan dari saya? Oh, saya 25 mungkin. 30 Pak. Kalau 30, ah, baik 30, tapi saya ingin momen itu perfect, Baik, tercapture. saya akan siapkan dan saya akan tangkap gambar terbaik ini Bapak. Ya. Otomatis. Baik. Saya ingin ini tidak diketahui siapapun. Baik, Pak. Baik. Sudah jelas ya? Jelas dan Mungkin itu saja. Nanti akan saya transfer ke rekening Anda. Anda kirim saja ke WA yang sudah saya kirimkan pada Anda. Mungkin itu saja ya. masih Selamat Pak. sore. Ya. Selamat bertemu bukan depan. Baik Pak, langsung saja kita foto Oh ya. untuk dokumentasi ya. Makasih, Pak. Iya. Sebentar Pak. Saya ingin Anda untuk memakai jaket ini sebentar. Ya. Hah? Ini jaket? Iya, sebentar saja. Baik. Bersalaman dulu Pak. Nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah. Sudah, langsung saja Pak foto. Mana ya? Pas saya ngambil foto Pak DPR-nya pakai jaket sama Pak calon gubernur. Oh ini, oke. Berarti saya harus tampilin yang ini. Sudah. Oke. Sip. Dari studi kasus tersebut, terlihat bahwa prinsip etika jurnalisme kenetralan telah dilanggar. Berdasarkan Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, terdapat beberapa kode etik yang telah dilanggar, yaitu yang pertama, jurnalis tidak mencampur adukan fakta dan opini. Kemudian, jurnalis menolak segala bentuk campur tangan pihak manapun yang menghambat kebebasan pers dan independensi ruang berita. Dan yang terakhir, jurnalis menghindari konflik kepentingan. Sikap jurnalis yang bias terhadap salah satu calon gubernur menurut kami sangat merugikan masyarakat. Berdasarkan etika tanggung jawab oleh Emmanuel Levinas, kita memiliki tanggung jawab terhadap orang lain. Misalnya, sebagai jurnalis, kita bertanggung jawab terhadap masyarakat yang akan menerima berita kita. Dengan bersikap tidak netral, terutama di saat pemilu, di satu sisi, opini masyarakat dapat digiring dan dimanipulasi demi kepentingan salah satu pihak. Di sisi lain, masyarakat juga bisa melihat ketidaknetralan kita, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap profesi di bidang jurnalisme akan berkurang. Oleh karena itu, kita sebagai jurnalis perlu menjaga integritas kita dan bersifat netral. Saran terhadap pelanggaran kode etik jurnalistik. Yang pertama, penegakan tegas etika. Organisasi seperti AJI perlu memberi sanksi tegas kepada jurnalis yang melanggar kode etik, terutama dalam hal isu keberpihakan politik. Lalu yang kedua, latihan etika berkala. Jurnalis perlu dibekali pelatihan rutin, khususnya menjelang momen politik, agar tetap menjaga netralitas dan profesionalisme. Lalu yang ketiga, pengawasan internal media redaksi harus memiliki SOP yang jelas dan aktif mengawasi keterlibatan wartawan dalam politik praktis. Lalu yang keempat, edukasi literasi publik. Masyarakat perlu dilatih untuk mengenali berita yang objektif agar tak mudah terpengaruh jurnalisme partisan. Lalu yang terakhir, aktivasi lembaga pengaduan, dewan pers, dan komunitas jurnalis harus responsif terhadap laporan pelanggaran dan bersikap transparan dalam penanganannya. Jurnalisme yang netral dan berintegritas adalah hak publik dan tanggung jawab kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.